بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak ustaz semuanya? Semoga anak ustaz dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kembali lagi kita bertemu di pelajaran SKI di kelas 3 ini. InsyaAllah kita akan mempelajari pelajaran baru yang berjudul kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak ustaz, silakan anak ustaz membuka bukunya di halaman 32. Di situ terdapat poin pertama mengenai tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan nasab di sini atau silsilah itu bisa disebut dengan kata lain ialah keturunan. Ya, jadi kita mempunyai keturunan dengan darah kandung. Seperti anak ustaz mempunyai ayah atau papa atau abi dan mempunyai juga kakek. Begitu terus seterusnya sampai ke atas. Jadi di sini ada silsilah nasab Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bapaknya Abdullah, dan bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib dan bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay dan bin Kilab sampai di Kilab, ya. Dan ibundanya beliau bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Dan nasab atau silsilah atau keturunan ibu dan bapak Nabi Muhammad SAW bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Jadi nasab mereka dari ibu dan bapak Nabi Muhammad SAW bertemu di yang bernama Kilab bin Murrah, ya. Bertemu pada kakek yang kelima, itu Kilab bin Murrah. Kita lanjut ke poin selanjutnya ialah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, di sini agak dikoreksi, ya. Ada pendapat lain yang juga mengatakan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi pendapat terkenal yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi di sini agak dicoret sedikit aja di buku tuh, ganti di angka 12 karena di tanggal 12 Rabiul Awal lah pendapat terkenal yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan pendapat yang membuat jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin ialah Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Dan Rasulullah SAW pun menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Dan itu adalah hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah dalam keadaan yatim. Yang maksud dengan yatim di sini ialah ayahnya atau bapaknya atau abinya telah meninggal dunia dan itu disebut dengan yatim. Jadi bapak beliau Abdullah telah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan. Jadi ketika dia dalam masih kandungan, dia belum keluar ke dunia ini, dia sudah tidak bertemu dengan ayahnya. Jadi Abdullah meninggal dunia di Madinah ketika dalam perjalanan pulang dari berdagang di negeri Syam. Karena masyarakat Arab dulu identik dengan berdagang. Jadi ketika dia dalam perjalanan pulang, dia sudah meninggal dunia. Jadi ada beberapa kejadian penting juga yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad bahwa ketika ibundanya melahirkan Nabi Muhammad SAW, keluarlah cahaya bersamaan dan menyinari istana-istana negeri Syam. Itu kejadian penting ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan setelah beliau SAW dilahirkan, ibundanya mengirimkan seorang utusan kepada kakek Abdul Muttalib untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Dan datanglah sang kakek dengan perasaan senang dan gembira, kemudian langsung menggendongnya dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahirannya Nabi Muhammad, atas kelahiran cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian pada hari ke-7 Abdul Muttalib mengkhitan atau mensunat sang cucunya dan memberi nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kakeknya memberi nama Muhammad.
Yang artinya orang terpuji dengan harapan kelak cucunya menjadi orang yang terpuji. Terpuji sinilah yang berperilaku baik ya. Dan di antara kejadian penting yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah tahun gajah. Apa dimaksud dengan tahun gajah di sini ya? Tahun kelahiran beliau SAW disebut tahun gajah karena pada tahun itu seorang gubernur negeri Yaman bernama Abraha mengirim pasukan tentara bergajah yang berniat untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Nah, tujuan Abraha menghancurkan Ka'bah adalah memalingkan atau membuat jamaah itu berpaling jamaah haji bangsa Arab menuju gereja yang sangat megah yang telah dibangunnya di negeri Yaman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dan menggagalkan rencana jahatnya tersebut dengan mengutus burung ababil yang membawa batu-batuan dari neraka kemudian melempari pasukan bergajah tersebut. Jadi kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita bisa mengambil pelajaran tersebut. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Fil yang bunyinya ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah terbakar, itu dari neraka. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, anak-anak Ustadz, jadi ingat ya, di dalam materi hari kita hari ini, poin-poin penting yang harus anak-anak Ustadz ingat. Yang pertama, nama Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad, dan dia mempunyai silsilah keturunan ya, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, dan bin Kilab. Itu silsilah keturunan dari ayahnya. Dan poin yang kedua adalah silsilah keturunan dari ibundanya bernama Aminah binti Wahab bin Abu Manaf bin Zurrah dan bin Kilab. Dan nasab yang ketiga, nasab ibu dan bapak beliau Muhammad SAW bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun gajah. Yang kelima, pada hari ketujuh kelahiran cucunya, sang kakek mengadakan akikah dan mengkhitan dan memberi nama Muhammad SAW. Dan keenam, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Jadi itulah materi kita hari ini mengenai tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jika ada dari anak-anak Ustadz yang tidak paham mengenai tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu bisa ditanya melalui WA pribadi Ustadz. Kalau gitu, Ustaz akhiri dulu materi pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar terus ya. Jangan bermalas-malasan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.